Masih ada orang bertahan hari ini membaca 1 hari 1 jam saja, luar biasa. Sudah dia akan menjadi ensiklopedia berjalan, gitu. Percaya, dia akan menjadi ensiklopedia berjalan. Apa saja yang kita diskusikan, pasti nyambung itu. Nggak usah. Bapak yang kami hormati, mari kita mulai acara pertama, pembukaan. Mari kita buka acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Sumiati SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan.
warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu merasuki jiwa-jiwa kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi nanti bisa memberikan asbab keselamatan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, acara selanjutnya adalah laporan ketua Komunitas Guru Penggerak Lombok Barat kepada Bapak Sudomo SPT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Bu Baik, selaku Kepala Pusat Belajar Guru, Pusat Belajar Guru, dan Bapak Ibu guru penggerak anggota komunitas guru penggerak yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberi kesempatan nikmat kesehatan juga, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang pada pagi hari ini lebih halal sekaligus sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat salam sudah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada akhirnya kita akan mendapat salawat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa untuk tujuan hari ini yaitu kita ingin sebenarnya untuk menguatkan kembali komitmen kita sebagai bagian dari agen perubahan pendidikan di Lombok Barat. Ini karena selama 1 bulan kemarin kita sama sekali belum ada pertemuan, sehingga melalui hal-hal ini saya berharap kita akan kembali berdiskusi lagi, kita akan banyak berbincang lagi tentang apa-apa saja yang akan bisa kita lakukan ke depannya, sehingga kita nanti akan semakin solid. Terima kasih kami sampaikan juga kepada pihak dinas PDNK, berkaji juga pihak lain yang sejauh ini selalu memberikan dukungan dan berkolaborasi dengan komunitas, sehingga komunitas bisa menjalankan berbagai aktivitas kegiatannya. Kedepannya kami sangat berharap nanti untuk dukungan ini tidak akan pernah memudar dan justru akan semakin menguat. Dari saya tidak panjang, hanya sedikit pengantar saja Bapak. Jadi mengerti harapan kami pada waktunya nanti Pak Kabid ketika mewakili Kepala Dinas PDNK bisa menyampaikan arahan, memberikan arahan, sekaligus juga menyampaikan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, sehingga nanti kita sebagai bekal kita untuk mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Mungkin dari saya cukup itu saja. Mohon maaf untuk kekurangan selama ini, termasuk juga pada penyelenggaraan hari ini. Dari saya pribadi cukup segitu dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Komunitas Guru Penggerak Lombok Barat, Bapak Sudomo. Selanjutnya Bapak Ibu guru penggerak dan tamu undangan, acara berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid GTK Lombok Barat kepada Bapak Ahmad Sujadi MPD, waktu dan pagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPG
Dinas Guru Papua Barat, Bapak Ibu pengurus komunitas guru penggerak beserta anggotanya yang saya hormati. Tidak henti-hentinya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajahah dalam suatu komunitas guru penggerak dengan kegiatan halal bihalal sekaligus dengan sosialisasi kurikulum merdeka. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dia menyampaikan salam takzim Bapak Kepala Dinas. Beliau tidak bisa hadir di tempat ini karena beliau didisposisi sama Pak Bupati untuk mengikuti kegiatan di Kuripan, itu pencaksilat parti atau istilahnya perkumpulan masyarakat, tapi ada suratnya, sehingga Pak Kadis mungkin tidak mengetahui saya dapat undangan juga di sini, sehingga dia didisposisi sama Pak Kadis ke acara halal bihalal. Ya saya jawab, waalaikumsalam, oke siap Pak Kadis, nama dari ketik kan. Jadi saya sampaikan salam takzim beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita melaksanakan kemarin kegiatan simposium yang terakhir kemarin di Aruna dengan pagelaran paduan suara dengan tari yang luar biasa spektakulernya, walaupun pinggulnya tidak seirama dan tangannya tidak seirama maju ke depan, tapi luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Itu persiapan yang sangat singkat. Malahan Mars Papua Barat malam itu latihan. Alhamdulillah bisa disuarakan Mars Papua Barat. Itulah namanya guru penggerak. Walaupun singkat tetapi bisa dilaksanakan luar biasa. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sejak simposium itu kita tidak pernah berjumpa lagi Bapak Ibu ya. Sepertinya rasanya kangen sebenarnya ya. Kapan diadakan pertemuan dan guru penggerak? Nah, seperti itu saya rasanya terhadap teman-teman. Kadang-kadang terus terang saja Bapak Ibu, ketika saya kangen sama Bapak Ibu ada WA group itu kan? Ada WA group. Ada juga daftar nama-nama guru penggerak saya buka, ini nama ini namanya ini. Ini menjadi kepala sekolah ini yang sudah selalu saya ingat nama Bapak Ibu di hati. Jadi mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Kita memperjuangkan guru penggerak dari CGP kemarin sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita sosialisasikan sampai menghasilkan guru penggerak Papua Barat yang handal. Ini yang sangat luar biasa. Kemudian kemarin kita sudah mensosialisasikan untuk guru penggerak angkatan berikutnya, di mana komunitas guru penggerak sangat luar biasa ikut berkontribusi, sehingga jumlah pendaftar Bapak Ibu 1000 lebih, tapi nyatanya yang lulus hanya 116 orang. Tapi saya lihat rata-rata di sini guru SD yang lulus. Berikutnya juga Bapak Ibu PSP, program sekolah penggerak, kita sosialisasikan ke bawah supaya bagaimana Papua Barat bisa berbicara di tingkat nasional. Tapi alhamdulillah kemarin guru penggerak maupun guru penggerak angkatan yang ke-1 maupun yang kedua sudah berhasil. Sehingga sekarang guru PSP-nya tinggal wawancara sama simulasi mengajar, sama dengan
guru penggerak juga sedang mengikuti kegiatan simulasi mengajar dan wawancara. Mudah-mudahan semua ini berhasil Bapak Ibu, sehingga nanti guru penggerak yang lulus pada angkatan yang sekarang ini bisa bergabung dengan komunitas guru penggerak yang terbentuk saat ini. Jangan sampai dipisah-pisah nanti, bergabunglah bersama kita di sini. Nah, mudah-mudahan bisa lulus semua dan bisa juga meraih prestasi seperti yang ditorehkan oleh guru penggerak angkatan yang kedua ini. Dan ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Semangat terus guru penggerak untuk pendidikan di Kabupaten Bogor Barat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kabid GTK Bogor Barat ya. Selanjutnya Ibu Bapak Guru Penggerak, acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Haji Saiful Hakam. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengawali kesempatan pada kali ini, izin masih dalam suasana Lebaran dan memang undangannya juga halal bihalal gitu ya. Bisa juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin kepada semua rekan-rekan guru yang hadir dan terutama kepada Bapak Kepala Dinas GTK yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sedikit saja saya ingin menyampaikan bahwa komunitas dari guru penggerak oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dianggap menjadi mitra strategis karena yang pertama tentu sebagai komunitas dia memiliki kekuatan yang tidak hanya tadi disampaikan oleh Bapak Kabid GTK dalam konteks regulasi dan kesempatan, tetapi juga sebenarnya adalah dia menjadi mentor bagi yang lainnya. Artinya kalau di dalam Islam itu seperti ini, mumpung ini masih suasana Lebaran, boleh sedikit kita menyitirkan wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Saya tutup sampai di situ, kita lanjut. Artinya bahwa memang cukup sekelompok saja, sekomunitas saja, yang kemudian dia itu menetapkan dirinya, menetapkan iktikadnya, azamnya, niatnya untuk mampu memberikan pengaruh kepada yang lain. Apa itu dia untuk mengundang, mengajak kepada hal-hal yang berbau kebaikan. Saya kira tadi tidak ingin mengomentari jauh sebenarnya apa yang disampaikan sama Bapak Kabid GTK terkait dengan berbagai kesempatan yang akan didapatkan oleh komunitas guru penggerak. Tetapi bahwa memang guru penggerak ini privilege-nya itu sesungguhnya ada kemampuan dia mampu memberikan pengaruh kepada unit-unit kerja yang ada. Nah inilah kalau kemudian tadi disitir namanya guru penggerak yang bergerak, jangan sampai bergerak-gerak saja gitu ya. Nah begitu juga di kami ya. Kenapa kemudian menjadi mitra strategis? Karena kita juga punya visi, kita punya misi. Kalau bahasa yang paling asik gitu ya, ini kemarin sempat pada saat Menko PMK, Menko Pak Muhajir Effendi ya, itu menyampaikan bahwa literasi kita ini secara internasional itu rendah. Padahal literasi adalah tradisi belajar. Kalau kita konteksnya adalah belajar, everything, semua hal kita pelajari. Maka untuk konteks itu saya kira langkah terdepan dari kita semua yang mohon maaf dari kami Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berharap kepada teman-teman komunitas adalah bagaimana sesungguhnya
dari tradisi pembelajaran yang ditularkan ya atau yang diarahkan oleh pemerintah pusat itu ya dengan metodologi yang baru. Ini kalau secara metodologi saya kira ini juga tumbuh kembang kok ya Merdeka Belajar itu dengan banyak nama ya. Kemudian ada hal yang dulu mungkin tidak disentuh yang hari ini disentuh, yaitu melalui pendekatan komponen SDM-nya. Nah ini yang paling menarik sebenarnya, sehingga teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu guru menjadi penggerak, betul-betul menjadi mentor di tempatnya, terutama kalau di konteks kami tentu adalah pembelajaran literasi. Karena mohon maaf, mau literasi apapun saya kira tanpa tradisi membaca yang baik, yang benar dan tepat, tidak akan kita dapatkan hasil apa-apa. Saya kira di situ. Yang kedua, kami punya mimpi ini ya teman-teman, kepada kita semua, bagaimana caranya supaya pembelajaran kita ada outputnya. Dan saya lihat, mohon maaf Pak Kabit, potensi teman-teman ini luar biasa untuk kemudian menjadi corong bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, menjadi apa ya, menjadi mercusuar kita semua. Apa itu? Karya. Karya itu kalau dikerjakan, kalau diomongkan, ya mohon maaf, sekarang kita dengar sudah lupa. Tapi kalau dia dalam bentuk karya tulis, kemudian dalam bentuk yang sifatnya monumental, saya kira menjadi hal-hal yang luar biasa. Nah ini untuk laporan kepada Bapak Kepala Bidang GTK, ini saya dengan beliau berkali-kali ingin berdiskusi secara khusus ya. Nah sering tetapi tidak begitu khusus gitu ya. Jadi misalnya ketemu di jalan, saya sampaikan gagasan saya, gagasannya Pak Sarman, Pak Domo dan teman-teman yang lain kepada beliau. Saya kira sambutannya juga luar biasa dan saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk itu. Tetapi ke depan ini harus kita apa ya, wujudkan gitu loh. Tidak hanya kita pikirkan, hidup itu bukan hanya direncanakan, tapi hidup itu adalah dikerjakan, hidup itu dikaryakan. Karya itu ada outputnya. Output yang semakin baik itu apabila ada outcome-nya. Outcome-nya apa? Value. Dia menjadi set value, edit value buat kita. Ada tambahan-tambahan nilai yang bisa kita tambah, yang kita bisa sematkan kepada diri kita dalam bentuk karya-karya yang, mohon maaf, dia memberi dampak kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kira-kira begitu. Itu yang kami diskusikan. Alhamdulillah kita sudah 5 kali. 5 ya? 5 kali secara rutin melakukan pertemuan. Kami ingin mencukupkan menjadi 7 Pak Domo ya, 7. Jadi yang pertama adalah kita mungkin workshop saja ya. Mohon diatur nanti waktunya ya. Kita workshop untuk setiap orang kita ini punya mimpi mau tentang apa, berkarya tentang apa. Kemudian kita bikin skemanya sambil kita risetnya sehingga harus hadir di situ metodologi penelitiannya, metodologi penulisannya. Saya kira mohon maaf, selaku guru penggerak, apalagi kemudian karya itu melekat menjadi suatu hal yang sifatnya privilege untuk diri kita, saya kira tidak ada lebihnya. Nah yang kedua, apakah karya kita memberikan pengaruh kepada orang lain? Nah ini yang kita akan uji. Alhamdulillah sudah setidaknya ada 2 orang dari penerbit yang siap untuk mengkurasi kita. Mengkurasi itu artinya begini, ini karya kita ini untuk masuk di area pasar dalam tanda kutip, jadi ya, punya value ekonomis, itu mereka yang tahu. Kalau kita selaku penulis ya menulis bangga-bangga, nanti diuji oleh tim penguji. Katakan kalau kita kuliah S2, S3 gitu ya, bangga kita berhalaman-halaman, tapi kemudian kita KO di pengujian misalnya. Nah kira-kira kurasi itu metodologinya kayak begitu. Kita akan dijabarkan, diceritakan tentang ini tema apa sebenarnya hari ini yang menarik untuk kita diskusikan. Tema apa yang kira-kira bulan depan ya akan memberikan pengaruh. Tema apa kira-kira kalau 10 tahun mendatang buku kita dicari-cari orang ya, kan? Nah itulah mimpi-mimpi yang saya kira itu yang saya pertaruhkan dengan Pak Domo dan Pak Sarman ya, yang kemudian diteruskan kepada teman-teman komunitas guru penggerak, yang mudah-mudahan alhamdulillah kita cukup konsisten dalam 5 kali pertemuan
Nah, pasca Lebaran ini insya Allah bisa kita aturkan untuk 2 kali pertemuan lagi yang mudah-mudahan di terakhirnya nanti bisa kita tutup dengan sertifikasi khusus untuk workshop penulisan semacam ini. Tetapi sekali lagi ya, ini hanya satu tahapan dari sekian banyak tahapan yang sangat luas, yang sangat besar dalam konteks pembelajaran yang kalau di kami itu adalah bagaimana menggerakkan ikra, pembiasaan membaca. Ya alhamdulillah ya, kalau masih ada orang bertahan hari ini membaca 1 hari 1 jam saja, luar biasa. Sudah dia akan menjadi ensiklopedia berjalan. Percaya, dia menjadi ensiklopedia berjalan. Apa saja yang kita diskusikan pasti nyambung itu. Nggak usah kita diskusikan tentang kalau saya karena saya laki-laki janda misalnya ya, kemudian kita nyambung, tidak. Tapi mau bicara tentang ekonomi makro, mau bicara tentang apa pentingnya sih sebenarnya itu angka partisipasi murni, angka lama sekolah, buat pembangunan spektrumnya lebih luas itu apa pentingnya. Nah itu enak kita diskusikan bila 1 jam dalam sehari kita bisa membaca buku yang beraneka ragam. Kita di situ punya titipan amanah yang dititipkan Bupati kepada kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bahwa Bapak Ibu yang kami hormati, ada acara berikutnya kultum ya, kepada Bapak Hizamuddin SPDI. Waktu dan tempat disilahkan. Tidak protes nih. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Al-Afadil Al-Mukarram yang kita sama-sama hormati, banggakan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, yang kita sama-sama hormati Bapak Kabid BPK, yang kita sama hormati dan banggakan Bapak Ibu Kepala BPK, Ketua Komisi Guru Penggerak, kemudian yang saya banggakan dan saya hormati pejuang-pejuang pendidikan garda terdepan yang mudah-mudahan kita semua diberikan karunia keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan dalam mengabdikan diri kita kepada agama, bangsa, dan negara. Teman-teman guru penggerak yang saya banggakan dan saya hormati, dalam majelis yang mulia ini tidak ada ucapan yang paling indah, tidak ada kata-kata yang paling layak kita ucapkan kecuali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah iman dan Islam. Tanpa semua nikmat itu, tidak mungkin hati kita tergerak, tidak mungkin hati kita ringan langkah untuk menghadiri majelis yang mulia ini, yakni majelis halal bil halal. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, berikut pada para sahabat beliau, keluarga beliau, kemudian pengikut beliau sampai zaman, dan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Teman-teman guru penggerak yang saya banggakan, jadi kalau kita bicara halal bil halal, sebetulnya ini adalah sebuah tradisi. Sebuah tradisi, bahkan tradisi ini kita lihat hanya ada di negara kita Indonesia, tidak ada di negara-negara Islam Timur Tengah sekalipun, apalagi di Arab Saudi. Kita harus berbangga. Jadi kalau kita bicara halal bil halal, yang pertama kita mungkin analisa adalah status hukumnya, kemudian bagaimana mustaqnya, dasar kalimatnya, baru kita bicara apa isinya.
Yang pertama, apa sih halal bil halal itu sebetulnya? Kalau kita merunut dari bahasa Arab, halal itu tidul haram. Apa itu haram? Haram itu ma yu'akabu ala fi'lihi wa yutabu ala tarki. Itu haram. Jadi haram itu kalau kita tinggalkan dapat haram. Haram itu kalau kita lakukan dihukum berdosa, kalau tinggalkan dapat pahala. Itu haram. Berarti halal itu lawan kata haram. Jadi bisa kita pahami. Tatkala kita memahami bahwa halal itu lawan kata haram, tentu dalam bahasa agama ini disebut amrun adiyun, perkara adat, bukan perkara syar'i. Kita halal bihalal, kita hukum dulu, baru kita bisa bicara lebih luas. Halal bihalal itu secara hukum bukan syar'i. Sama dengan maulidan, maulid itu bukan syar'i. Halal bihalal bukan syar'i, tapi amrun adiyun secara hukum, perkara adat. Jadi acara maulid dan acara halal bil halal itu amrun adiyun secara agama. Amrun adiyun selama tidak mukhalif dengan kitab dan sunnah Rasulullah SAW, maka hukumnya bid'ah. Hasan. Ya. Bid'ah. Kenapa bid'ah? Memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Cuma bid'ahnya bid'ah hasanah atau mubahah. Ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apa kata beliau? Man ahsana wa lam yukhalif kitaban aw sunnatan bahwa bid'atun mahmudah atau hasanah. Jadi siapapun yang membuat baru tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, tidak pernah dicontoh oleh para sahabat. Namun hal itu tidak berselisih, tidak berlawanan, tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, bahwa bid'atun mahmudah itu bid'ah yang terpuji. Mubahah bisa jadi hasanah. Tentu sebaliknya beliau, man ahdasa wa yukhalifu kitaban aw sunnatan bahwa bid'atun madmumah. Jadi siapapun mereka yang membuat hal-hal baru tidak pernah dicontoh Rasulullah dan para sahabat, wa yukhalifu kitaban aw sunnatan bahwa bid'atun madmumah, itu bid'ah madmumah. Nah, jadi kita katakan bahwa apa yang kita akan lakukan hari ini adalah sesuatu yang memang baik, tidak berkenaan dengan Al-Quran hadis. Itu dari segi hukum dulu. Kemudian mustadnya, kalau bahasa mustad itu apa sih? Sumber pengambilan kata halal itu. Al-halal, jadi kalau kita kebetulan Pak GDK kan sedang belajar kawaid ini. Jadi kalau di kawaid Pak GDK ada mustad itu dari masdar, ada fi'il madhi. Kalau dari masdar itu bunwa basyarah. Kalau dari fi'il madhi itu kubah. Nah, jadi al-halal itu bisa dipakai dari kata halal. Apa di halal? Halal itu bisa membuka, bisa artinya menguraikan, bisa artinya menyelesaikan. Masalah halal muskilah, menyelesaikan masalah. Halal lafzah, apa bahasa halal lafzah, membahas lapas, menguraikan lapas. Jadi kalau kita sudah pahami bahwa halal min halal, maka halalun bihalal bisa bermakna talabul halali bitariqil halal, bitariqi halal, maaf. Talabul halal bil halal artinya apa? Memohon, meminta, mencari halal, pemaafan dengan cara yang baik. Atau bisa jadi al halal tujza'u bi halalin, halal dibalas dengan cara yang halal. Ini dari segi bahasa. Kemudian hadratullah bahwa kalau kita bicara halal bil halal, sebetulnya ini adalah lendongnya, sebetulnya lendong covernya, isinya mutiaranya ya, silaturahmi. Mahwa silaturahmi? Silaturahmi itu adalah ikatan kasih sayang. Kalau kita sudah berjumpa seperti ini, rasanya kalau berpisah kangen, itu silaturahmi. Tidak meninggalkan rasa-rasa sedikit pun kebencian, itulah silaturahmi. Setelah kita saling berpisah, kita saling kangen, itulah silaturahmi. Kemudian kalau kita bicara silaturahmi, seperti yang kita paham bersama bahwa
silaturahmi ini sebetulnya memiliki peranan yang sangat luar biasa, baik secara hukum agama maupun secara dunia akhirat pokoknya ini. Jadi luar biasa sebetulnya. Jadi yang nama silaturahmi ini luar biasa peranannya terhadap kehidupan keluarga. Kalau antara keluarga kita silaturahmi bagus, insya Allah nyaman sudah. Kemudian terhadap organisasi, kalau silaturahmi kita lancar di guru penggerak ini, komunitas guru penggerak, insya Allah jalan. Demikian juga dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Jadi luar biasa. Dan ini pun jelas sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah dari banyak hadisnya maupun kitab suci Al-Quran. Nah, mungkin dalam kesempatan ini dia sampaikan beberapa hal seperti yang disebutkan dalam kitab namanya Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrab ila Hadrat Allamil Ghuyub di Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Mudafa fi sana 550 Al-Hijri. Di kitab itu banyak dijelaskan betapa luar biasanya keutamaan daripada silaturahmi. Nah, mungkin dalam kesempatan ini dia sampaikan beberapa hal. Pertama, apa sih keutamaan silaturahmi seperti kita adakan pada manusia mulia ini? Pertama adalah bahwa silaturahmi itu adalah mengundang rahmat Allah, mengundang atau mendatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ini, begitu Bapak Ibu tadi berniat silaturahmi ke tempat majlis ini, insya Allah rahmat Allah sudah menolong kita semua, dan kita yakin seperti itu. Ini pernah terjadi pada masa baginda Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah membuat majlis dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, la yujalisnal yawma qatirahmin. Niki Pak Kabit, lah nanti haram niki Pak Kabit. Sudah lah ya. Apa beda? Jelas lanah ya. Lanah ini pertegasnya luar biasa. La yujalisna al-yawma qatirahmin. Jangan, bukan tidak boleh. Jangan, betul-betul dicegah Rasulullah. Jangan duduk bersama kita satu majlis dengan kita orang yang sedang hari ini orang yang memutuskan silaturahmi. Rupanya Rasulullah tahu betul bahwa pada majlis beliau itu tidak ada rahmat Allah yang turun. Beliau pasti rasakan, dan jamaah yang lain seperti sahabat pasti rasakan bahwa pada saat Rasulullah dalam majlis tidak ada rahmat Allah yang turun. Sehingga Rasulullah bersabda seperti itu. La yujalisna al-yawma qatirahmin. Tidak ada atau jangan bermajlis bersama kita hari ini oleh orang yang memutuskan silaturahmi. Kemudian tiba-tiba saat yang bersamaan bangunlah seorang pemuda keluar daripada majlis Rasulullah menjumpai bibinya Khalah. Khalah itu semakon inah. Semakon inah Khalah. Menjumpai bibinya, kemudian saling memaafkan dia. Setelah memaafkan, kemudian si anak ini, pemuda ini memohonkan ampun buat bibinya. Astagfirullah laha. Yang bibinya juga sama. Astagfirullah lahu. Setelah itu baru dia kembali ke majlis Rasulullah, duduk bersama beliau Rasulullah. Barulah Rasulullah menjelaskan kenapa tadi Rasulullah menyampaikan seperti yang itu. Kemudian apa Rasulullah? Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qatirahimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan pernah turun pada sekelompok orang, pada kaum, pada bangsa sekalipun. Kalau ada di sana masih ada orang yang memutus tali silaturahmi. Mungkin demikian yang dapat sampaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang barokah, majlis yang dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang betul-betul memberikan dampak untuk murid-murid kita, guru yang bisa menuntun murid-murid kita untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin kurang lebih mohon maaf Pak Kepala Dinas, Pak Kabid, Pak Kepala BPG, mungkin ada kata dan ucapan saya yang tidak berkenan, saya mohon sebesar-besarnya.
kemudian saya ucapkan dalam kesempatan mulia ini, taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siraman rohani yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dari asbab keselamatan kita dan dimasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Selanjutnya Ibu Bapak, acara berikutnya adalah doa. Kita minta kesediaan Bapak Haji Musnahar SPD kepada beliau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan isi ceramah tadi, kita harus saling bersilaturahmi. Saya tambahkan sedikit, kita harus juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat turun kepada kita dan semoga doa kita dikabulkan. Marilah kita beristighfar sebanyak 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram syuhada lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا الحمد لله مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طيب القلوب ودوائها وعافية الأقدار وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى جنة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول أمورنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وبالخير طريقنا من الشر عظيمنا وقضي حوائجنا بالدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bakri, terima kasih Pak Bakri. Oh iya. Masih Pak. Mana titik emang kan? Lihat lah, lihat. Lihat betul dia lihat. Rahman, Hari yang mau nambah stok masih banyak. Rahman. Ya.